Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, la 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 la, la la la. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kidung pujian semesta bernyanyi itu syair lagunya penuh dengan majas personifikasi. Apakah majas personifikasi itu? Majas personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang memberikan sifat dan karakteristik manusia kepada objek non-manusia, sehingga benda mati, tumbuhan, binatang, atau objek non-manusia lainnya tersebut seolah-olah mempunyai pikiran, perasaan, dan tindakan seperti layaknya manusia. Apakah majas personifikasi ada dalam Alkitab? Jawabannya ada, dan cukup banyak contohnya. Misalnya, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Kejadian pasal 4 ayat 9 dan 10. Kain membunuh adiknya Habel, tetapi menyangkali perbuatan yang keji tersebut di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menelanjangi kebohongan Kain tersebut dengan berkata, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Sejatinya darah Habel seperti darah pada umumnya yang tidak mungkin bisa berteriak. Tetapi dengan majas personifikasi, darah itu diumpamakan seperti manusia yang mempunyai mulut sehingga bisa berteriak. Contoh yang lain. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diontarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Yesaya pasal 55 ayat 12. Sejatinya gunung-gunung serta bukit-bukit tidak mungkin dapat bersorak-sorai. Tetapi dengan majas personifikasi, gunung-gunung serta bukit-bukit itu diumpamakan seperti manusia yang mempunyai mulut sehingga bisa bersorak-sorai. Juga mempunyai perasaan sehingga bisa bergembira. Demikian juga pohon-pohonan di padang itu
diumpamakan seperti manusia yang mempunyai dua tangan sehingga bisa bertepuk tangan. Sejatinya majas personifikasi memang digunakan dalam suatu kalimat untuk menghidupkan objek non-manusia, sehingga dapat menciptakan imajinasi dan suasana tertentu menjadi lebih nyata, supaya kalimat tersebut gampang dipahami oleh si pembaca atau si pendengar. Selain itu, majas personifikasi juga dapat memperkuat hubungan antara si pembaca atau si pendengar dengan objek yang digambarkan dalam kalimat tersebut. Karena objek tersebut digambarkan secara lebih indah dan menarik hati. Kitab Mazmur yang berisi kumpulan puisi-puisi Ibrani banyak sekali kalimat-kalimatnya yang menggunakan majas personifikasi. Hal ini tidak mengherankan karena majas-majas termasuk majas personifikasi memang lazim digunakan dalam karya sastra untuk menampilkan keindahan sehingga menarik hati si pembaca atau si pendengar. Sebagai contoh, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mazmur pasal 19 ayat 2 dan 3. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Mazmur pasal 98 ayat 8. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Mazmur pasal 57 ayat 9. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Mazmur pasal 104 ayat 7 dan 8. Majas personifikasi juga bisa dijumpai dalam kitab Amsal yang merupakan kumpulan amsal-amsal Ibrani. Meskipun harus diakui bahwa penggunaannya lebih bersifat filosofis. Misalnya, hikmat dipersonifikasikan sebagai perempuan bijaksana yang menawarkan nasihat kepada manusia supaya hidup dengan baik. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 12. Sedangkan kebodohan dipersonifikasikan sebagai perempuan bebal cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu, yang menggoda manusia supaya hidup dalam kejahatan tanpa memberitahu mereka bahwa ujungnya adalah kematian. Amsal pasal 9 ayat 13 sampai 18. Hikmat dan kebodohan dipersonifikasikan sebagai perempuan karena secara filosofis perempuan harus diakui sangat menentukan kesuksesan seorang laki-laki. Dan hal tersebut juga berlaku dalam alam pemikiran Yahudi yang bersifat patriarkat. Seorang laki-laki yang salah memilih perempuan sebagai pendamping hidupnya bisa dipastikan akan hancur hidupnya dan menemui kebinasaan. Sebagai penutup, marilah kita membahas teks yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang majas personifikasi tidak nampak sebagai majas dan dianggap sebagai hal yang sebenarnya, terutama apabila majas personifikasi tersebut dikenakan kepada Tuhan. Banyak orang yang mengajukan pertanyaan kepada saya dengan nada keheranan. Pak, Tuhan kok menyesal?
Jawaban atas pertanyaan yang mengherankan banyak orang itu sebetulnya sangat sederhana. Sejatinya Tuhan tidak menyesal karena ia adalah pribadi yang maha tahu. Ketika dia menciptakan manusia, pasti Tuhan juga tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi tidak seperti manusia yang rentan melakukan berbagai kesalahan. Tuhan sebagai pribadi yang maha sempurna tidak bisa dan tidak akan pernah bisa melakukan kesalahan. Tuhan selalu benar karena Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, menciptakan manusia yang kemudian jatuh ke dalam dosa dan melakukan berbagai kejahatan sejatinya bukan merupakan suatu kesalahan yang harus ditanggung oleh Tuhan dan yang kemudian membuat dirinya menyesal. Dengan demikian harus dipahami bahwa frasa Tuhan menyesal sejatinya adalah majas personifikasi untuk menggambarkan Tuhan sebagai manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan tindakan. Hal itu dimaksudkan agar si pembaca atau si pendengar bisa membayangkan dan kemudian menangkap kesedihan hati dan rasa kecewa yang mendalam dari Tuhan terhadap kejahatan manusia yang diciptakannya. Di sekujur Alkitab, majas personifikasi yang sejenis kerap kali disematkan kepada Tuhan yang adalah roh, sehingga memanusiakan Tuhan kemudian banyak menimbulkan masalah penafsiran. Selain frasa Tuhan menyesal, demikian juga ada frasa Tuhan cemburu, Keluaran pasal 20 ayat 5. Tuhan membenci, Ulangan pasal 1 ayat 27. Dan Tuhan murka, Ulangan pasal 1 ayat 37. Yang tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Amin.